Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Bella Sagi Putri Mandani dengan NIM 23022. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membangun jaringan switch dan router. Langkah pertama yang dibutuhkan yaitu 2 buah PC. Kemudian 1 switch pakai yang 2960. Membutuhkan 1 router yang 4321. Kemudian masing-masing ini kita ganti namanya. Langkah pertama, kabelkan jaringan mengikuti topologi. Sambungkan perangkat-perangkat yang diperintahkan di dalam diagram topologi dan kabelkan jika diperlukan. Tekan ke connection, kemudian kita pilih kabel copper straight di fase Ethernet 0 ke fase Ethernet 6. Kemudian dari fase Ethernet 5 ke gigabit Ethernet 001. Kemudian dari sini gigabit Ethernet 000 ke fase Ethernet 0. Yang kedua, nyalakan power on semua perangkat dalam topologi tersebut. Kita ke router, config, kemudian kita nyalakan semua gigabit Ethernetnya. Langkah 2, inisiasi dan reload router dan switch. Jika file konfigurasi sebelumnya telah disimpan pada router dan switch, inisiasi dan reload perangkat ini agar kembali ke konfigurasi defaultnya. Latihan 2, mengkonfigurasi perangkat dan memastikan konektivitas. Langkah pertama, berikan informasi IP statik ke interface PC. Konfigurasikan IP address, subnet mask, dan default gateway pada PC A. IP configuration, IP-nya 192.168.1.3. Untuk default gateway-nya 192.168.1.1. Kemudian untuk IPv6-nya 20.1.DB8:ACAD:1:3. Untuk default gateway-nya FE80:1. Konfigurasikan IP address, subnet mask, dan default gateway pada PCB. Desktop, kita cari IP configuration. IPv4-nya 192.168.0.3. Untuk subnet mask-nya default gateway-nya 192.168.0.1. IPv6-nya 20.1:ACAD:3. Untuk default gateway-nya FE80:1. Ping PCB dari jendela command prompt pada PC A. Kita ketik ping 192.168.0.3.
Di sini tertera tulisan request timeout, berarti ping tidak berhasil. Untuk pertanyaannya, mengapa ping tidak berhasil? Karena IP address dari router belum dikonfigurasi. Langkah 2, konfigurasikan router. Pertama, buka konsol dari router dan aktifkan modus privilege X ke kabel konsol dari PCB ke router, pakai yang RS ke router konsol. Kemudian masuklah ke modus configuration di PCB. Enable, kemudian conft, berikan nama perangkat untuk router tersebut. Kita berikan nama hostname R1. Matikan DNS lookup untuk mencegah menerjemahkan perintah dimasukkan tidak benar sebagai nama host. Tekno IP domain strip log. Kemudian berikan kelas sebagai password transkripsi privilege. Kita ketik n secret class. Kemudian berikan Cisco sebagai password konsol dan enablekan login. Ketikkan line konsol kosong. Kemudian passwordnya Cisco. Kita ketikkan login, kemudian kita exit. Berikan Cisco sebagai password VTY dan aktifkan login. Kita ketik line VTY 015, kemudian kita ketikkan password Cisco, kita ketik login, kemudian kita exit. Lakukan enkripsi terhadap password plain text. Kita ketikkan service password encryption. Kemudian buatlah satu banner yang memperingatkan siapa saja yang mengakses perangkat secara tidak sah adalah perbuatan terlarang. Kita ketikkan banner MOTD, kemudian pakai $, ketikkan silahkan login terlebih dahulu, tutup dengan $, kemudian enter. Selanjutnya konfigurasikan dan aktifkan kedua interface pada router. Kita ketikkan int y0/0/0, kita enter. Kemudian kita ketikkan IP address 192.168.255.255.255.0 dan kita enter. Kemudian kita masukkan IPv6 nya. Kemudian kita masukkan IPv6 address FE80 1 link lokal. Kemudian kita ketikkan no shutdown, kemudian exit. Lalu kita ketikkan int g0/0/1, kita enter. Kita ketikkan IP address 192.168.255.255.255.0. Kemudian kita ketikkan IPv6 nya.
Kemudian kita ketik IPv6 address FE80 1, kemudian teruskan link lokal. Bentar, no shutdown, kemudian kita exit. Konfigurasikan suatu deskripsi interface. Untuk setiap interface mengindikasikan perangkat mana yang terhubung ke dirinya. Kita ketikkan int g0, kita enter, kemudian kita ketik description terhubung ke PCB, kemudian kita exit. Nah, untuk selanjutnya kita ketikkan int g0/1, kemudian kita enter, kita ketikkan description terhubung ke S1, kemudian kita exit. Aktifkan routing IPv6, masukkan perintah IPv6 uniques routing. IPv6 uniques routing, kemudian kita exit. Simpan running configuration ini ke file startup configuration. Kita ketik copy running config startup config. Set jam pada router, gunakan tanda tanya untuk memunculkan deretan parameter tepat guna yang diperlukan untuk mengeksekusi perintah ini. Ping PCB dari jendela command prompt pada PCA. Command prompt PCA kita pingkan ping 192.168.0.3. Nah, untuk pertanyaannya, apakah ping berhasil? Jelaskan. Ping berhasil karena router telah dikonfigurasi sehingga dapat mengirimkan paket dari PCA ke PCB. Langkah 3, konfigurasikan switch. Dalam langkah ini, Anda akan mengkonfigurasi hostname dan interface VLAN. Masuklah ke konsol dari switch dan enablekan modus privilege. Kita ke kabel konsol, kemudian dari PCA ke switch 1 konsol. Masuklah ke modus configuration. Kita masuklah ke modus configuration dari PCA ke terminal. Oke, kita enter conft, kita enablekan dulu, kemudian kita conft, memberikan nama perangkat ke switch tersebut. Kita berikan nama hostname S1, kemudian matikan DNS lookup untuk mencegah switch dari percobaan menerjemahkan perintah yang salah dimasukkan, misalnya dianggap sebagai hostname. No IP domain lookup, kita enter. Kemudian konfigurasikan dan aktifkan interface VLAN pada switch 1. VLAN 1, enter, kemudian IP address 192.168.1.2 255.255.255.0. No shutdown. Kemudian kita exit. Selanjutnya konfigurasikan default gateway untuk switch S1. Kita ketikkan IP default gateway
192.168.1.1. Kemudian kita exit, simpan running configuration ini ke file startup configuration. Kita tekan copy running config startup config. Langkah keempat, pastikan konektivitas end-to-end dari PC A ping PC B. Di PC A kita akan ping PC B. Maka ping 192.168.0.3. Kemudian dari S1 ping PCB ke terminal, kemudian kita ping 192.168.0.3. Nah, di sini telah sukses. Kemudian latihan 3 menampilkan informasi perangkat. Langkah 1, tampilkan tabel routing pada router. Gunakan perintah show IP route pada router R1 untuk menjawab pertanyaan berikut. Kita ke terminal PCB. Kemudian kita ketikkan show IP route. Nah, untuk pertanyaannya, kode apa yang digunakan dalam tabel routing untuk mengindikasikan suatu jaringan yang terkoneksi secara langsung? Jawabannya kode C dan kode L. Berapa banyak entry route yang dikodekan dengan kode C di dalam tabel routing? Terdapat 2 entry route yang dikodekan dengan kode C di dalam tabel routing. Jenis interface apa yang diasosiasikan ke rute berkode C, yaitu Gigabit Ethernet 0/0/0 dan Gigabit Ethernet 0/0/1. Gunakan perintah show IPv6 route pada router 1 untuk menampilkan informasi rute IPv6. Dari PCB terminal. Kemudian kita show IPv6 langkah 2, tampilkan informasi interface pada router 1. Gunakan perintah show IP interface G0/0/1 untuk menjawab pertanyaan di bawah ini. Kita ketikkan show IP interface 0/0/1. Apa status operasional dari interface G0/0/1? Jawabannya Gigabit Ethernet 0/0/1 is up, LAN protocol is up atau connected. Apa alamat MAC Media Access Control MAC dari interface G0/1? Jawabannya tidak ada. Bagaimana internet address ditampilkan dalam perintah ini? Internet address is 192.168.1.1/24. 2. Untuk informasi IPv6, masukkan perintah show IPv6 interface pada PCB. IPv6 show IPv6 interface. Langkah ketiga, tampilkan daftar rangkuman interface pada router dan switch. Kita ketikkan show
interface brief. Kemudian untuk melihat informasi interface IPv6, masukkan perintah show IPv6 interface brief. Kemudian masukkan perintah show IPv interface brief pada switch 1. Show IPv6 show IP interface brief. Pertanyaannya, jika interface G0/01 diperlihatkan administratively down, perintah config interface apa yang harus digunakan untuk menjadikannya up? Jadi kita ke terminal PCB, kemudian kita ketik const, kemudian kita ent G0/6/1, kemudian kita no shutdown. Apa yang terjadi jika Anda salah mengkonfigurasi interface pada apa yang terjadi jika Anda salah mengkonfigurasi interface G0/0/1 pada router tersebut dengan IP address 192.168.1.2? Jawabannya ping PCA ke PCB atau S1 ke PCB tidak akan dijalankan karena IP address yang dimasukkan salah. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.